Ya, ketemu kembali dengan saya Priyanto, tim teknis ANBK Kabupaten Balangan. Eh, Kali ini saya akan membuatkan video tutorial mengenai web ANBK sekolah. Kemudian bagaimana cara pengisian web ANBK untuk proktor dari mengisi data sekolah, data proktor, kemudian cara pembagian sesi, kemudian apa-apa saja yang perlu proktor lakukan di web ANBK, antara lain mengenai kartu peserta, kemudian daftar hadir, dan berita acara, serta yang lainnya. Kemudian nanti juga akan saya berikan video bagaimana cara penginstalan aplikasi Exam Browser dan Proctor Browser bagi para proktor ANBK jenjang SD yang Senin lusa akan melaksanakan simulasi. Mudah-mudahan video yang saya berikan ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Kemudian bagaimana cara membuka web ANBK? Mungkin Bapak Ibu sebagian besar sudah tahu. Kita buka di laptop yang terkoneksi dengan jaringan internet pastinya. Kemudian kita buka Google Chrome atau Mozilla atau Internet Explorer. Itu sama saja Bapak Ibu ya. Karena fungsi dari ketiga aplikasi tersebut untuk pencarian atau mesin pencari. Nah, kali ini saya akan mencontohkan di Google Chrome. Kita klik Google Chrome, nanti dia akan terbuka seperti ini. Nah, di atas kalau Bapak Ibu lupa link web ANBK, itu bisa langsung kita ketikkan web ANBK, kemudian enter. Nah, di halaman Google nanti akan muncul anbk.kemdikbud.go.id. Nah, link inilah yang Bapak Ibu klik. Setelah Bapak Ibu memasuki web ANBK, Bapak Ibu akan dihadapkan dengan halaman login, yang mana user dan password ini yang telah diberikan oleh koordinator tim teknis dari Dinas Pendidikan. Nah, user dan password yang Bapak Ibu dapatkan itulah yang digunakan untuk masuk ke web ANBK. Nah, dalam hal ini saya menggunakan web ANBK punya SMP Negeri 1 Paringin. Nah, mungkin kalau jenjang SD punya Bapak Ibu diawali dengan huruf D. Nah, karena untuk jenjang SD itu huruf D, dan P ini untuk jenjang SMP. Bapak Ibu masukkan user dan passwordnya, kemudian Bapak Ibu akan masukkan juga kodenya atau captcha. Nah, kode ini Bapak Ibu masukkan huruf besar dan huruf kecil itu tidak berpengaruh. Misalnya di kode captcha saya itu huruf besar, tapi saya masukkan huruf kecil, dia tidak berpengaruh. Nah, langsung kita klik masuk. Nah, kemudian kalau sudah login di halaman dashboard, itu akan muncul di sudut kanan atas nama sekolah Bapak Ibu. Dalam hal ini nama sekolah saya SMP Negeri 1 Baringin. Kemudian di halaman pengumuman itu sudah di share tim pusat pengumuman untuk hari Senin simulasi yang akan Bapak Ibu hadapi. Nah, kemudian di bagian kiri Bapak Ibu temukan menu-menu
yang akan kita atur dari data sekolah, biodata siswa, pengaturan sesi, dan lain sebagainya. Kemudian saya coba mengingatkan, apabila ada proktor yang belum mengganti password akun web ANBK sekolah, maka wajib merubah passwordnya. Di mana merubah password ANBK, kita klik tanda segitiga kecil di samping nama sekolah. Nanti akan muncul dua menu, pengaturan akun dan keluar. Kita pilih pengaturan akun. Nah, disinilah Bapak Ibu merubah password yang asalnya NBK sekian-sekian, Bapak Ibu rubah dengan password yang Bapak Ibu kehendaki. Kemudian ulangi lagi password yang baru. Kemudian masukkan nama email sekolah dan nomor telepon. Nah, apabila data ini sudah Bapak Ibu lengkapi, kemudian klik simpan. Di sini juga Bapak Ibu bisa menambahkan foto web dengan merubah atau mengklik browse. Nah, mencari di mana letak foto yang akan Bapak Ibu tambahkan. Kalau sudah, klik simpan. Karena saya sudah merubah password, maka tidak perlu lagi mengklik simpan. Kemudian langkah selanjutnya kita perhatikan di data sekolah. Di data sekolah itu ada submenu identitas. Nah, di sini ketahuan status pelaksanaan sekolah itu, sekolah kita itu mandiri dan ditumpangi. Dan mode pelaksanaannya semi atau full online. Kemudian di submenu sebelah atau di tengah ada tim teknis. Nah, di sini wajib Bapak Ibu mengisikan nama penanggung jawab, yaitu kepala sekolah Bapak Ibu sekalian, NIP, kemudian nomor telepon yang masih aktif. Kemudian ada juga nama proktor, kemudian email, dan HP-nya, nomor HP. Teknisi sama, namanya, email, dan HP. Usahakan email dan nomor HP itu yang masih aktif atau yang masih bisa digunakan. Kemudian ke submenu sampingnya itu ada infrastruktur. Infrastruktur ini tidak bisa kita rubah-rubah lagi karena kita mengisinya lewat Verbaltik. Jadi Bapak Ibu waktu mengisi Verbaltik ya sinkron ke submenu infrastruktur yang ada di web ANBK. Kemudian kalau data sekolah sudah Bapak Ibu isi dengan lengkap, di bawahnya lagi ada biodata siswa. Nah, disinilah Bapak Ibu yang sekolahnya mandiri dan mandiri ditumpangi itu wajib menarik peserta Bapak Ibu sekalian. Caranya di beberapa kolom itu ada kolom paling kanan, itu biasanya sekolah Bapak Ibu sekalian. Kemudian di bawah biodata itu ada menu tarik bio AN. Kenapa di video yang saya contohkan ini di web ANBK SMP ini tidak ada? Karena untuk SMP itu pelaksanaan ANBK sudah selesai. Nah, mungkin untuk Bapak Ibu yang lusa itu mau melaksanakan itu dia muncul di sini menu tarik bio AN. Artinya nanti peserta akan masuk ke web Bapak Ibu secara sampling. Nah, berapa siswa yang ada di tempat Bapak Ibu kelas 5-nya itu secara acak dimasukkan ke web ANBK sejumlah yang sudah ditentukan. Kemudian di bawahnya itu ada menu asesmen nasional. Di menu asesmen nasional ini ada beberapa submenu. Nah, ini nanti tugas dari proktor sekolah masing-masing, khususnya sekolah yang mandiri dan mandiri ditumpangi. Di menu asesmen nasional ini ada penjelasan ini masih kosong. Kemudian di bawahnya ada komputer proktor. Nah, komputer proktor wajib kita isikan agar kita mendapatkan ID proktor dan password. Yang mana yang akan digunakan
untuk membuka Proctor browser yang ada di komputer Proctor atau aplikasi yang Proctor gunakan nantinya. Jadi ID Proctor ini berhubungan dengan Proctor browser. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Kita lihat di kolom sebelah kanan, pilih peserta, pilihlah jenjang SD, karena Bapak Ibu jenjang SD, kita pilih jenjang SD. Kemudian di sini ada timbul menu atau tombol tambah. Nah, kalau sudah kita klik menu tambah, nanti muncul jendela tambah yang isinya antara lain jumlah klien. Jumlah klien yaitu jumlah komputer yang tersedia di ruangan atau di sekolah masing-masing untuk ANBK. Misalnya kita klik 10, kemudian digunakan untuk berapa ruang, kita pilih satu ruang. Nama ruangnya, nama ruang ini tidak ada ketentuan, terserah aja Bapak Ibu mau menuliskan nama apa yang Bapak Ibu inginkan. Misalnya simulasi. Kalau sudah kayak gini, klik simpan. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan ID Proctor yang belakangnya ada inisial huruf D. Nih. Kemudian nanti pada saat mendekati hari H-nya, Bapak Ibu akan diberikan password oleh tim pusat yang nantinya ID Proctor dan password ini Bapak Ibu gunakan untuk membuka Proctor browser. Nah, jadi ini penambahan komputer Proctor itu wajib dilakukan oleh Proctor. Nah, sekedar informasi tambahan untuk pelaksanaan SD yang ditumpangi dengan SD lain, artinya sama jenjang, itu hanya menggunakan satu komputer Proctor. Diingat, beda dengan halnya untuk SMP seperti SMP saya, SMP 1 Waringin, ditumpangi beberapa SD, maka saya wajib menambahkan komputer Proctor lagi untuk jenjang SD. Nah, jadi setiap jenjang itu satu komputer Proctor atau satu ID Proctor. Kemudian ada di menu pengaturan sesi lagi, kita lanjutkan. Di menu pengaturan sesi kita pilih data pesertanya. Karena Bapak Ibu itu jenjang SD, kita pilih SD. Nah, di sini setelah Bapak Ibu tadi menarik di menu biodata peserta atau biodata siswa, secara otomatis dia sinkron ke pengaturan sesi. Nah, ini pengaturan sesi ini, di mana di sini kita akan mengatur sesi setiap siswa, setiap gelombang pada hari pertama dan kedua, dan sesi berapa, sesi pertama dan kedua. Kemudian setelah masuk ke pengaturan sesi, karena ini sebenarnya sudah saya atur pagi tadi, maka tidak kita atur ulang, tapi saya memberikan sedikit informasi tambahan yang mana bisa Bapak Ibu pakai untuk pengaturan sesi. Mudah-mudahan bisa membuat kerja Bapak Ibu itu jadi lebih praktis. Caranya gimana? Bapak Ibu harus membandingkan dulu berapa jumlah komputer klien yang tersedia di sekolah dengan jumlah siswa atau peserta yang Bapak Ibu punyai. Nah, setelah Bapak Ibu bisa membandingkan, baru di pengaturan sesi ini kita atur. Nah, misalnya kalau kebanyakan Bapak Ibu mengatur setiap siswa itu dengan mengklik satu-satu, gelombang pertama, sesi hari pada pertama, sesi pada hari kedua, kemudian siswa kedua, sesi gelombang pada hari pertama.
kemudian sesi pada hari pertama, sesi pada hari kedua, dan seterusnya. Nah, ini akan membuat pekerjaan Bapak Ibu sebagai proktor itu memerlukan waktu yang lebih lama. Ada cara sedikit untuk menghemat Bapak Ibu waktu Bapak Ibu. Caranya, berapa jumlah siswa yang masuk di gelombang pertama, sesi pertama, dan hari kedua sesi pertama, itu Bapak Ibu harus mengetahui terlebih dahulu. Kemudian caranya, tinggal kita klik peserta. Misalnya, ini saya beri contoh, 5 siswa atau 5 peserta ini kita masukkan ke gelombang pertama, hari pertama sesi pertama, dan hari kedua sesi pertama. Caranya, Bapak Ibu tidak usah mengklik satu-satu setiap siswa, kemudian ngatur sesinya satu-satu. Cukup dengan mengklik centang berapa siswa yang pengen kita atur, kemudian klik edit. Nah, di sini akan tampil ID proktor dari pian dari Bapak Ibu yang tambahkan tadi. Muncul ID proktornya yang didapat dari penambahan komputer proktor tadi. Kemudian pilih gelombang. Jadi 5 orang peserta ini masuk ke gelombang berapa? Misalnya gelombang pertama. Di gelombang pertama untuk hari pertama itu masuk ke sesi pertama. Artinya sesi pertama itu pagi hari. Kemudian pada hari kedua, sesi berapa? Kita masukkan lagi sesi pertama. Nah, kenapa saya pilih sesi pertama dan hari pertama dan kedua? Karena siswa SD itu alangkah baiknya kita atur di sesi pertama agar dia lebih fresh. Nah, kalau sudah kita atur kayak gini, tinggal kita klik simpan. Nah, nanti secara otomatis dia langsung teratur di sini. 5 orang siswa ini dia sudah terpilih di gelombang pertama, sesi pertama, hari pertama, dan sesi pertama di hari kedua. Nah, ini memudahkan Bapak Ibu mengatur sesi setiap siswa. Kalau siswanya sedikit mungkin lebih cepat Bapak Ibu, tapi kalau siswanya misalnya lebih dari 100, mungkin untuk mengatur satu-satu dari siswa dari sesi hari pertama dan kedua itu akan memakan waktu lebih lama. Nah, mudah-mudahan cara ini bisa memudahkan Bapak Ibu dalam mengatur sesi siswa. Nah, kemudian mungkin video kali ini cukup sampai sekian, sampai pengaturan sesi di web ANBK. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat buat teman-teman proktor sekalian, khususnya proktor di Kabupaten Balangan.